Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir Maulana. Saya Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga angkatan 2017. Ya, di sini saya seperti kawan-kawan yang lain, bahwasanya saya mengikuti kegiatan Ma'had Al-Jami'ah di kampus saya, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dan di mana kita ditugaskan untuk menjelaskan beberapa materi yang kita pahami ataupun yang kita kuasai pada saat pembelajaran materi-materi sebelumnya yang telah disampaikan oleh para dosen, para ustadz, para musyrif, para murabbi, para ibu-ibu yang telah menjelaskan di via Zoom online. Dimana di sini saya ingin menjelaskan beberapa hal penting terkait tentang azan dan sholat. Sebelum itu kita yang pertama masuk ke permasalahan azan. Di sini kita membicarakan tentang fikih, materi fikih, dan saya menjelaskan tentang azan dan sholat. Yang pertama, azan. Pengertian azan. Azan itu adalah panggilan ibadah bagi seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah ataupun sholat. Jadi pengertian azan itu adalah sebuah panggilan. Makanya kalau saat azan, mengumandangkan azan, pasti dengan sangat lantang mengumandangkannya, terutama di masjid ataupun di mushola ataupun di rumah. Dengan sholat berjamaah pasti muadzin dengan lantang mengumandangkan azan, karena supaya para orang umat Islam mendengar bahwasanya kita disuruh untuk melaksanakan sholat dengan tepat waktu. Terus hukum azan itu sunnah muakkad. Jadi hukum azan itu sunnah muakkad untuk sholat fardu, baik berjamaah maupun sendiri. Jadi kita tidak, di dalam fikih kita tidak diwajibkan bahwasanya pada sebelum kita melaksanakan sholat kita wajib azan, tidak. Tapi azan itu sunnah muakkad hukumnya. Kita lanjut. Azan dilakukan, ada beberapa azan yang sering dilakukan di luar sholat. Bahkan ada azan yang sering dilakukan di luar sholat. Contohnya untuk orang puasa, untuk orang stres, untuk orang kesurupan, untuk orang marah, untuk orang kena kebakaran. Intinya untuk orang-orang yang sedang terkena musibah. Orang yang sedang terkena musibah bisa dilaksanakan azan. Dan di situ tidak ada hukum-hukum wajib, sunat, tidak ada. Kita diperbolehkan untuk azan di luar sholat. Dan ada beberapa sunnah azan yang bisa kita laksanakan pada saat itu. Yang pertama, kita disunahkan azan, kita sunnah azan dan qomat pada saat bayi lahir, ataupun kita sedang di belakang orang yang ingin pergi jauh, ataupun kita mengumandangkan azan saat di pemakaman mayat, saat mayat diturunkan ke kubur. Kita kalau melaksanakan azan, kita mendapat pahala sunnah karena telah melaksanakan azan gitu. Terus setelah azan ada qomat. Jadi azan ini berpasangan dengan qomat. Dan ada beberapa
hal sunnah juga setelah kita melaksanakan qomat. Yang pertama, kita mendapat pahala sunnah setelah kita mendengar qomat, kita berdiri untuk mengerjakan sholat. Nah, atau kita mendapat pahala sunnah pada saat muadzin mengucapkan qad qamatis shalah, kita langsung berdiri. Nah, kita akan mendapatkan pahala sunnah qomat setelah qomat. Terus itu setelah qomat kita juga bakalan mendapat pahala sunnah kalau kita menerapkan hal untuk merapikan shaf. Nah, terkadang kita hanya menunggu dari aba-aba imam untuk merapatkan shaf, padahal para makmum pun kalau merapatkan sendiri atau saling tegur-menegur untuk merapatkan shaf, kita akan mendapatkan pahala sunnah gitu. Terus sunnah setelah qomat selanjutnya, kita pada saat melaksanakan sholat itu mata kita tertuju pada sujud, pada arah kita sujud, dan mata kita terbuka, tidak boleh tertutup. Karena saat sholat kita dianjurkan untuk membuka mata karena menghadap ke sujud. Dan yang terakhir itu di saat sujud kita ada juga mendapatkan sebuah pahala sunnah kalau kita melakukan gerakan sujud itu 2 lutut baru 2 tangan yang turun. Jadi lutut dulu yang turun baru 2 tangan. Nah, banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan untuk mendapat pahala sunnah saat kita azan, saat kita qomat gitu. Terus yang selanjutnya mengenai sholat, kita umat Islam sangat diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 fardu. Karena sholat termasuk dari rukun Islam, ya, rukun Islam. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan sholat, kita akan membahas sedikit mengenai najis. Kenapa jadi saya membahas tentang najis? Karena kalau kita mau melaksanakan sholat, kita harus suci, kita harus bersih, karena kita mau menghadap yang maha kuasa. Nah, yang pertama yang mau saya jelaskan mengenai najis. Najis ada terbagi 2. Yang pertama, najis yang menghalangi kita untuk sholat. Contohnya air kencing, kotoran binatang, terus itu seperti darah dan lain-lain lah. Nah, ada juga najis yang tidak menghalangi kita untuk mengerjakan sholat. Najis ini najis kecil, contohnya dahak, terus itu ingus ataupun upil. Nah, kotoran-kotoran kecil yang lainnya lah itu. Jadi kita harus menghindari najis untuk menghalangi kita sholat. Kita harus suci. Nah, terus dan cara kita mensucikan najis tersebut tidak hanya sekedar contoh, kalau kita terkena air kencing, kita harus melakukan apa? Nah, ada di dalam fikih kita dijelaskan bahwasanya ada 2 cara mensucikan kita dari najis. Yang pertama itu secara hukumiah, di mana hukumiah itu yang najisnya sudah tidak tampak bekasnya, baunya, rasanya, ataupun warnanya. Ya, warna najis tersebut tidak tampak lagi. Nah, terus itu najis yang kedua itu ainiyah. Itu najisnya yang tampak bekasnya. Ya, tampak bekasnya. Jadi cara kita mensucikannya, kita harus berwudu kembali untuk kita bisa mengerjakan sholat. Dan sebelum kita
melaksanakan sholat itu kita harus melihat pakaian kita, apakah kita layak untuk mengerjakan sholat, yang kita menutup auratkah. Nah, jadi kita harus tahu batasan-batasan aurat kita untuk laki-laki maupun perempuan. Yang pertama, laki-laki, batasan aurat laki-laki itu dari pusat sampai lutut ya. Jadi kita nggak boleh kelihatan dari pusat sampai ke lutut. Nah, pada saat sholat maupun sebelum sholat, karena kita tidak bisa melaksanakan sholat kalau aurat kita terbuka. Itu untuk laki-laki. Terus aurat perempuan itu auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan permukaan telapak tangan. Nah, jadi kalau perempuan ini lebih auratnya lebih menutup ke seluruh tubuh itu. Nah, setelah kita tahu beberapa hal sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus suci, kita harus berpenampilan bagus untuk menghadap Tuhan, untuk menghadap Allah. Nah, barulah kita laksanakan sholat fardu 5 waktu, karena itu wajib dan kita umat Islam sangat diwajibkan untuk mengerjakannya. Mungkin dari saya Muhammad Yasir Maulana begitu saja mengenai fikih. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.